Halo Leo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot secara general untuk hidup dan percintaan. Jadi di readingan ini untuk Leo Sun, Moon Rising dan untuk semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo, ini adalah readingannya. Kita akan bagi menjadi 3. Yang sesi pertama adalah pesan untuk Juli 2021 secara garis besar dalam kehidupan, ya bisa jadi dalam diri pribadi, hubungan percintaan juga bisa termasuk kalau ada di dalam sini, juga dalam karir, dalam kesehatan dan lain sebagainya. Nanti yang sesi kedua dan ketiganya adalah untuk energi cinta asmara buat yang single dan yang couple atau yang berpasangan. Tapi sebelum kalian menekan timestamp yang aku sediakan di bawah, aku harap kalian selalu dengar intro ini agar selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan general yang umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak sama kalian. Dan kalau misalnya enggak resonate ya ini bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa cari ataupun cek placement kalian yang lain ataupun kalian bisa move on ke tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu tidak sesuai dengan cara aku bacain tarotnya, kalau kamu nggak sesuai dengan penempatan iklan aku, dan lain sebagainya. Pokoknya carilah tarot reader ataupun channel yang memang sesuai sama diri kamu, yang membuat kamu nyaman. Dan kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Oke, kita masuk ke dalam sesi pertama, yaitu in general. The Emperor card, ya, aku udah buka kartu ini untuk readingan yang general. Kita punya The Emperor dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, mungkin situasi atau kondisi yang kamu hadapi saat ini, buat beberapa dari kamu, kamu lagi dalam ketidakjelasan gitu ya, ataupun kamu ngerasa situasi kondisi kamu tuh tidak tertata ataupun tidak terstruktur dengan baik. Mungkin ini bersangkutan dengan jadwal atau schedule kamu, dan mungkin ini yang perlu kamu eh, tata gitu loh. Ya, itu yang perlu kamu urusin. Dan buat beberapa dari kamu ya mungkin kamu lagi ada di dalam satu situasi yang kamu tuh sulit banget untuk bisa mengambil kendali, untuk bisa mengontrol, untuk bisa mengendalikan situasi dan kondisi ataupun orang yang sedang dealing sama kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini karena aku lihat juga em, kamu mungkin apa ya, dalam satu pekerjaan yang membuat kamu mungkin ada rasa kurang nyaman, tetapi kamu melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu suka gitu loh. Kreativitas kamu, apa yang menjadi passion kamu. Tetapi bisa jadi pada saat ini kamu ngerasa kayak nggak punya pegangan gitu loh. Mungkin dikarenakan kamu saat ini independen, secara independen gitu loh, bekerjanya. Tapi kamu tidak memiliki, kalau kerja di sama orang ataupun dalam perusahaan gitu kan ya, kamu ada sesuatu yang pasti, ada sesuatu yang jelas gitu ya. Ini tuh kamu punya punya situasi seperti itu gitu. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang mempergunakan otoritasnya, mempergunakan posisi dia untuk sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman ataupun merugikan kamu ataupun membuat masalah gitu loh. Orang yang mengabuse power dia, mengabuse posisi dia. Ya, oke. Two of Pentacles di sini. Kamu lagi menjagel, kamu lagi mempertimbangkan mungkin keputusan kamu, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu, tindakan yang harus kamu ambil, bagaimana kamu bersikap. Buat beberapa dari kamu lagi berusaha untuk membuat situasi dan kondisi kamu bisa berjalan dengan baik, berfungsi gitu ya. Dan aku melihat di sini ada Temperance dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang kurang balance. Ada sesuatu yang kurang balance dan kamu lagi berusaha membuat hal itu bisa kembali seimbang gitu loh, ataupun kamu menginginkan agar hal itu bisa
adil buat kamu, bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan gitu ya. Dan kalau yang aku lihat di sini, ini bisa juga bagaimana kamu memanage waktu kamu, memanage tenaga kamu, apa yang kamu lakukan, termasuk di dalam kesehatan kamu. Kalau yang aku lihat di sini, be very careful dengan kesehatan kamu, gitu ya. Karena buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini kamu mengerjakan lebih dari satu hal, ataupun kamu banyak aktivitas yang kamu lakukan dalam waktu yang bersamaan. Kamu jadi mungkin lupa untuk memberikan waktu ataupun memberikan kesempatan untuk diri kamu beristirahat, baik di dalam fisik, baik di dalam pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Cuman buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, ini kamu lagi on fire gitu loh. Mungkin kamu terinspirasi atau dapat ide, ataupun mungkin uh, ya kamu lagi merasa punya banyak tenaga gitu ya. Tetapi bisa jadi, ya kadang-kadang kita ngerasa, oh gue punya banyak tenaga, tetapi kadang kita memaksakan hal itu tanpa mengconsider, mempertimbangkan keadaan atau kondisi fisik gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatiin kalau yang aku lihat di sini. Cuman kalau aku lihat dengan adanya si Ace of One, ada sesuatu yang membuat kamu merasa bergairah, merasa excited, merasa bersemangat, dan kamu pengen melakukan hal ini. Mungkin ini berhubungan yang tadi aku bilang, dengan hal yang kamu passionate gitu ya. Eh, Kamu ingin menciptakan sesuatu, kamu ingin mengembangkan sesuatu, kamu punya ide-ide dan lain sebagainya. Oke, Seven of Cups, ada satu hal yang membuat kamu bingung. Mungkin buat beberapa dari kamu melihat ada beberapa option di dalam hidup kamu, dan kamu bingung, gue mau fokus ke yang mana dulu, atau gue pengen ngerjain yang mana dulu gitu. Cuman buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi eh, apa yang kamu lakukan, kamu ngerasa belum jelas arah tujuannya ataupun resultnya gimana gitu ya. Kamu masih dalam tahap mungkin mencari strategi, ataupun mungkin preparing, ataupun apa, tapi kayak kamu tuh masih masih mencari cara ataupun jalan yang tepat gitu loh untuk ngelakuin hal ini. Buat beberapa dari kamu mungkin ada seseorang yang bikin kamu bingung. Ya, yang membuat kamu bingung. Karena bisa jadi eh, kamu ngelihat ke depannya tuh susah untuk dilihat, ataupun orang ini memang susah ditebak, maunya apa sih, pengennya apa sih, tujuannya apa sih. Cuman kalau aku lihat di sini, em, buat beberapa dari kamu, mungkin kamu merasa apa yang kamu lakukan itu, ataupun kamu ada di dalam satu situasi di mana kamu mulai jenuh. Makanya kamu ngerasa, oh gue pengen ngelakuin ini. Yang mungkin adalah hobi kamu, yang mungkin merupakan skill kamu ataupun kesukaan kamu, yang bisa kamu jadikan sesuatu. Karena yang kamu lihat selama ini mungkin kamu mengerjakan ataupun ada dalam situasi yang begitu-begitu aja, yang kayaknya, aduh gue udah bukan udah capek, tapi lebih kepada gue mulai jenuh, mulai flat gitu. Mungkin kamu butuh tantangan. Ya, kamu mulai butuh tantangan. Kamu mau pengen sesuatu yang baru yang bisa bikin kamu bersemangat lagi, yang bikin kamu berapi-api lagi gitu ya. Eh, buat beberapa dari kamu ini masalah how you manage your financial. Goal kamu apa? Dan ini mungkin yang luput ataupun miss, ataupun kamu mengerjakan sesuatu tanpa gua nggak mikirin terlalu ke depan ataupun goalnya, sehingga kayak kayak kadang-kadang ngerasa lost gitu. Gue pengen bawa ini kemana sih, gue pengen ngejalanin ini tuh jadi apa sih gitu loh. Karena di sini kurang perencanaan kalau yang aku lihat. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah masalah di dalam keuangan ataupun finansial kamu gitu ya.
kok begini-begini aja, nggak ada perkembangannya, nggak seperti apa yang gue expect, nggak seperti apa yang gue cita-citakan, nggak seperti apa yang gue rencanakan gitu. Cuman balik lagi kepada si The Emperor, dalam keadaan terbalik ini, kalau yang aku lihat ini masalah mengenai keteraturan atau sistem dan struktur gitu loh yang ada. Dan karena ini adalah readingan secara general, jadi ini bisa di segala bidang. Dan aku melihat di sini, mungkin kamu ngelihat kok apa yang gue usahain hasilnya nggak bisa maksimal ya, karena apa? Dan mungkin ini yang perlu kamu perhatikan, bagaimana kamu meneraturkan ataupun memanage, bagaimana kamu komit dengan apa yang kamu lakukan, bagaimana konsistensi kamu dalam melakukan hal tersebut gitu loh, untuk bisa lebih apa ya, lebih solid gitu loh. Oke, kita punya King of One, kita punya Queen of One di sini. Satu dalam keadaan tegap, satu dalam keadaan terbalik ya. Dan di sini the High Priestess. The High Priest deh. Di traditional tarotnya ini adalah Hierophant in reverse. Buat beberapa dari kamu ini ada hubungannya dengan masalah percintaan. Mungkin di dalam hubungan kamu merasa adanya satu ketidakharmonisan, ataupun ini bahkan kamu punya satu keinginan, ataupun mungkin ini orang yang dealing dengan kamu mempunyai satu keinginan untuk lepas dari komitmen ini. Buat beberapa dari kamu, ini ada satu yang tadi aku bilang, komitmen atau kontrak yang kamu consider, ataupun ini adalah lepas dari kontrak dan komitmen tersebut, perjanjian tersebut gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini ya, yang tadi aku sempet nggak ya aku sebutin bahwa kamu melakukan sesuatu mungkin yang tidak biasa, yang tidak pada umumnya gitu loh. Queen of One, be very careful sama orang yang punya rasa jealous sama kamu. Ada orang yang mungkin di sekeliling kamu, ini bisa teman, mungkin bisa saudara, yang punya satu ketidaksukaan dengan keadaan kamu, dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu lakuin, atau bahkan cuman kamunya aja gitu loh. Dan dia mungkin berusaha mempersu orang lain gitu ya, untuk juga nggak suka gitu loh sama kamu. Cuman kayaknya kalau yang aku lihat di sini, kamu agak yang ya bodo amat, yang penting gue happy, ya bodo amat, gue nggak peduliin gitu. Good ya. Cuman maksudnya mungkin ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam memaintain hubungan gitu ya dengan orang ini, apa yang perlu kamu share, apa yang enggak gitu ya. Karena kalau yang aku lihat di sini, orang ini bisa menjadi batu sandungan buat kamu gitu. Dan kalau yang aku lihat, ini ada satu ketidakcocokan ataupun satu dengan orang yang kamu mungkin pada saat ini lagi intens sekali dealing gitu. Aku melihat ada balance atau ketidakcocokan gitu loh. Ada pertentangan. Dan ini yang membuat perpecahan, yang bisa membuat kayak konflik, hal-hal semacam itu. Dan kadang-kadang kita harus bisa mempertimbangkan gitu ya, bukan harus selalu kompromi sama orang, bukan harus selalu diplomasi sama orang, tetapi bukan berarti kita nggak aware. Nah, kalau kamu misalnya nggak apa-apa, nggak peduli kok gue sama orang lain, yang penting gue, yang penting apa yang gue lakuin, apa yang membuat gue seneng. Dan kadang-kadang hal itu yang bikin kita nggak aware dengan masalah ataupun hal-hal yang bisa membuat kita masuk ke dalam masalah, dikarenakan ketidakpedulian kita, dikarenakan ya udahlah, nggak peduli dengan orang itu. Maksudnya kalau yang aku bilang gitu ya, jangan biarin pendapat orang atau apapun yang orang pikir ini mempengaruhi apa yang kita mau lakuin gitu kan. Dan
mengontrol perasaan kita dan pikiran kita. Tetapi kita juga harus tetap aware dengan orang-orang di sekeliling kita yang punya indikasi seperti itu supaya mereka tidak membahayakan ataupun tidak mencelakakan kita. Gitu loh. Karena kalau kita nggak aware, kita masa bodoh amat gitu ya. Kita jadi nggak waspada. Nah, itu yang aku tadi pengen sampein. Oke, Leo, ini adalah untuk kalian. Kita lanjut ke singlenya. Leo single. Ini adalah readingan untuk kamu bulan Juli 2021. Cinta asmara ya. Energi cinta asmara. Two of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, mungkin pada saat ini kamu ngerasa kehilangan keseimbangan gitu ya. Kehilangan balance kamu. Buat beberapa dari kamu masih ngerasa stuck, masih mandek gitu loh rasanya. Oke, kita buka dulu. High Priestess dalam keadaan terbalik, Nine of Pentacles, dan Six of Swords ya. Six of Swords. Stuck. Banyak masih hal-hal yang mungkin menjadi residu dari segala hal yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kamu di masa sebelumnya, orang yang kamu dealing di sebelumnya yang membuat kamu masih stuck. Walaupun kamu berusaha, kita punya Nine of Pentacles, kamu berusaha untuk menyamankan diri kamu, untuk comfortable, untuk ngerasa untuk menikmati suasana dan kondisi kamu sekarang. Kamu mungkin fokus ke masalah kerjaan kamu, masalah finansial kamu berusaha mungkin juga, atau buat beberapa dari kamu lagi ngerjain hal-hal yang menurut kamu itu membuat kamu relax, kamu happy, kamu santai gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini dengan adanya High Priestess dalam keadaan terbalik, buat beberapa dari kamu mungkin apa yang terjadi di sebelumnya itu sangat membuat kamu tuh stres atau tertekan atau frustasi bahkan gitu ya buat beberapa. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu nggak dapat closure atau kejelasan dari seseorang. Buat beberapa dari kamu kamu merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya kamu ketahui secara komplit, secara detail, dan kamu ngerasa seperti mungkin dibohongin. Kamu ngerasa ada hal yang kamu nggak ngerti gitu loh dengan masalah percintaan kamu sebelumnya. Ini bisa terjadi buat beberapa dari kamu mungkin di ghosting sama seseorang ya, dan kamu masih nggak jelas gitu loh, nggak jelas dengan keputusan mereka, dengan tindakan yang mereka ambil, dan dengan cara mereka memperlakukan kamu juga seperti ini, sehingga kadang-kadang di saat kamu tidak mendapatkan satu kejelasan dari seseorang ataupun menghadapi satu situasi yang nggak make sense buat kamu, yang pasti kita masih ada sesuatu kayak puzzle tuh, masih ada beberapa bagian yang nggak komplit, sehingga ya itu yang mengganggu gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu ya udah gue terima kalau misalnya dia mau pergi ataupun tapi kalau misalnya orang itu misalnya tadinya nggak ada apa-apa tiba-tiba cabut gitu ya, ataupun nggak ada apa-apa tiba-tiba minta putus, minta pergi, minta apa gitu ya, ataupun kamu ngerasa tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan ataupun kesempatan itu, yang pasti itu akan bikin rasanya tuh kena tanggung gitu loh, rasanya tuh kayak nggak tuntas, sehingga
Kenapa, why, dan seandainya, kalau saja, dan lain sebagainya, itu membuat kamu jadi confused. Dan ini yang membuat mungkin pada saat ini kamu masih belum bisa melupakan, kamu masih belum bisa menerima gitu loh kejadian yang sebelumnya. Walaupun kamu berusaha untuk menerima bahwa oke, gue sekarang single. Oke, dia udah pergi dari hidup gue. Tapi kalau misalnya tidak ada kejelasan, kan pasti ada pertanyaan. Nanti gimana kalau tiba-tiba dia muncul? Nanti gimana kalau tiba-tiba dia mau ngomong lagi sama gue? Hal itu, kemungkinan-kemungkinan itu yang bisa jadi membuat kamu ya jadi sulit untuk maju ke depan gitu. Seven of Pentacles. Iya, kamu lagi berusaha memfokuskan diri kamu kepada satu hal. Tapi bisa jadi hal ini nggak membuat kamu sulit gitu loh. Hal yang berhubungan dengan percintaan itu membuat kamu susah untuk fokus. Padahal kamu lagi coba untuk fokus. Tapi kamu tahu ada hal mengenai yang bersangkutan dengan hal percintaan ini yang mengganggu. Yang mengganggu kestabilitasan kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Cuman kamu lagi berusaha naruh pikiran kamu, naruh kerja keras kamu, naruh tenaga kamu, energi kamu mungkin ke dalam pekerjaan, fokus karir, fokus masalah keuangan gitu. Six of One, iya ini masih belum balance, kamunya masih belum balance gitu ya. Yang pastinya ya, saat kita lepas dari satu komitmen ataupun kita kehilangan seseorang atau sesuatu, seringkali itu mengganggu balance kita. Karena apa? Kita berat ke sesuatu yang kita kehilangan ini. Kita sedih, emosi juga nggak balance gitu ya. Dan ini adalah fase dalam masa pemulihan, fase dalam masa move on. Dan mungkin pada saat ini kamu masih belum bisa move on karena kamu masih belum bisa mendapatkan balance kamu ini ya. Nih, Six of One dalam keadaan terbalik, Two of Pentacles dalam keadaan terbalik. Masih berusaha untuk menerima situasi dan kondisinya. Knight of Cup. Secara emosional kamu masih belum stabil. Kadang gue bisa lupain. Tapi untuk beberapa saat kamu sering mikirin dia, sering mikirin orang ini, sering mikirin hubungan kamu yang sebelumnya. Dan itu bikin kamu kecewa, bikin kamu sedih, bikin kamu marah, bikin kamu kesel. Dan akhirnya kamu fokus ke situ gitu kan. Tapi kamu berusaha balik lagi gitu loh, berusaha untuk terus maju. Tapi hal ini mungkin masih belum bisa kamu lampaui. Be patient with yourself, karena setiap pemulihan, setiap setiap pemulihan itu pasti membutuhkan waktu ya. Bersabar dengan diri kamu sendiri dan berdamailah dengan masa lalu. Walaupun ini misalnya buat beberapa dari kamu tidak menemukan satu closure, tetapi kamu latihlah diri kamu, latihlah perasaan kamu, pikiran kamu untuk bisa membalikkan ini. Maksudnya apa? Untuk memulihkan diri kamu, menerima situasi dan kondisi ini, dan terus maju ke depan. Jangan berhenti berusaha dan memberikan yang terbaik untuk diri kamu. Karena kalau kamu biarkan terus, walaupun tadi aku bilang bahwa segala sesuatunya membutuhkan waktu, tetapi bukan berarti kamu membiarkan diri kamu dalam situasi ini secara berlarut-larut. Kamu harus berani nih, yang namanya, kalau kamu tahu ya di sini ada luka gitu ya. Kadang-kadang aduh pengen naruh
alkohol supaya dia enggak infeksi ataupun taruh betadine apa-apa, kita tahu ini perih. Tapi apa? Kalau kita nggak obatin, kalau kita nggak kasih alkohol ataupun betadine ataupun apa gitu ya, dia akan menyebar, dia akan lebih parah lagi lukanya. Tapi ya dengan mengobatinya, walaupun setiap kali kita mengobati itu rasanya perih, rasanya sakit, tetapi dia akan perlahan-lahan menutup dan dia akan sembuh gitu. Oke? Ini adalah untuk yang single, kita lanjut ke yang couple. Ini buat Leo yang berpasangan ya. Juli 2021. Apa cerita cinta dari katanya tarot untuk Leo yang berpasangan? Page of Pentacles. Kalau aku lihat di sini, kamu lagi kayak mengerjakan sesuatu ataupun mengambil langkah-langkah gitu ya yang kamu percaya atau kamu yakini bisa membangun, bisa mengembangkan, bisa membawa si hubungan ini, komitmen ini ke tahap yang lebih berkembang, ataupun ini adalah keinginan kamu. King of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, kamu pengen punya hubungan yang lebih lagi. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu pengen punya masa depan dengan orang yang saat ini dealing sama kamu. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu pengen nikah gitu ya, pengen punya masa depan yang tadi aku bilang, ataupun dengan adanya Page of Pentacles dengan si King of Pentacles di sini, gue pengen lebih serius. Gue pengen orang yang dealing sama gue lebih serius lagi dengan komitmennya sama gue. Ataupun bila kamu sudah masuk ke dalam pernikahan, kamu pengen hubungan ini tuh lebih berkembang, lebih lagi gitu loh. Pengen sesuatu yang lebih lagi gitu. Buat beberapa dari kamu, iya, kamu pengen ini sesuatu yang apa ya? Yang pengen ditambahin gitu. Yang pengen ditambahin secara nyata. Apa maksudnya? Mungkin di dalam materi, ya. Mungkin di dalam materi. Gue pengen kehidupan finansial dari keluarga gue lebih lagi berkembang. Gue pengen misalnya buat beberapa dari kamu, gue pengen punya properties, gue pengen punya rumah, gue pengen beli mobil, gue pengen uh, pengen 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 hal-hal seperti itu gitu buat beberapa dari kamu. Six of Swords. Cuman mungkin di dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Banyak hal-hal yang membebani, yang mungkin membuat kamu jadi satu halangan, jadi satu kendala di dalam keberlangsungan ataupun di dalam perencanaan kamu ini. The Chariot, ya. Masalah-masalah ini tuh bikin mungkin kamu ngerasa hubungan kamu sama orang ini tuh terhambat. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ada di dalam hubungan LDR dengan seseorang, dan kayaknya untuk mencapai apa yang gue rencanain dari hubungan ini, apa yang menjadi tujuan gue dari rencana ini, itu tuh kayaknya berat dan banyak hambatan gitu loh. The Hermit dalam keadaan terbalik. The Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik. Iya. Kalau yang aku lihat, hambatan-hambatan ini tuh bikin kamu ngerasa stres gitu ya, punya satu beban pikiran yang bikin kamu nggak bisa rileks ataupun nggak bisa tenang ataupun kamu nggak bisa melihat secara clear, secara jelas, secara jernih gitu loh. Gimana sih caranya
untuk gue bisa mencapai tujuan gue di dalam hubungan ini. Karena kalau yang aku lihat, dengan adanya si Chariot dan the Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik, kamu ngerasa stuck. Hubungan ini nggak kemana-mana. Hubungan ini mungkin buat beberapa dari kamu karena si beban-beban ini. Beban ini bisa berupa masalah, bisa juga berupa mungkin kelakuan ataupun kebiasaan dari kedua belah pihak gitu ya. Tetapi ya kadang-kadang kita kan ngelihatnya kan ke arah sana gitu ya. Ke arah orang yang dealing dengan kita. Cuman mungkin kalau kamu mau melihat lagi ya, dalam hubungan pastinya it takes two to tango ya. Cuman buat beberapa dari kamu pengen agar orang yang dealing dengan kamu bisa berpikir lebih dewasa dan bisa membawa hubungan ini lebih maju dan lebih mendewasakan si hubungan ini sendiri, termasuk dengan kedua belah pihak gitu loh, cara berpikirnya, visi misinya. The Magician sedang mencari strategi, berusaha untuk mendiskus ataupun berkomunikasi gimana caranya ya untuk gua bisa mencapai si tujuan itu. Karena kalau aku lihat di sini, apa yang menjadi keinginan kamu, caranya kamu dengan apa yang menjadi keinginan dia dan caranya dia itu bisa jadi walaupun kayak ada garis benang merahnya, tapi caranya tuh berbeda gitu loh. Dan yang satu kelihatan mungkin agak prematur gitu loh. Prematur tuh maksudnya nggak mateng, dengan yang satunya tuh pengen semuanya tuh tertata, semuanya tuh terrapih dan lebih hati-hati gitu ya. Sedangkan mungkin yang satu dalam pengimplementasiannya tuh agak gegabah gitu loh. Mengambil keputusan, mengambil tindakan itu agak kurang terencana. The Hangman. Dan kamu nggak pengen begini-begini aja. Kamu pengen keluar dari atau lepas dari situasi yang begini-begini aja. Situasi yang stuck. Kamu pengen terus maju ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Cuman mungkin buat orang yang dealing dengan kamu, mungkin buat mereka this is not the right time gitu loh. Waktunya belum tepat buat dia. Waktunya mungkin buat dia masih terlalu terasa terburu-buru ataupun tergesa-gesa gitu. Cuman jadinya pikiran kamu terhadap orang ini, oh jangan-jangan dia cuman mau ini, jangan-jangan dia nggak serius sama gue, jangan-jangan dia dia nggak pengen hubungan ini lebih lagi seperti apa yang gue pengenin gitu. Feminine side, Judgment, Seven of Wands, dan Three of Wands. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu sudah menjalani hubungan ini buat kamu sudah cukup lama. Dan kamu ngelihat udah waktunya yang tadi itu dibawa maju ke depan. Dan kamu pengen dia segera mengambil sikap, segera mengambil tindakan, segera mengambil keputusan. Ini ada satu keputusan yang kamu minta dari orang ini. Ataupun ini adalah kamu yang perlu mengambil satu sikap atau tindakan terhadap situasi ini. Supaya nggak stuck. Ya. Seven of Wands. Karena bisa jadi, iya nih, buat beberapa dari kamu ini hubungan LDR.
beda tempat gitu ya, beda lokasi. Dan mungkin dikarenakan hal tersebut itu ada hal-hal yang jadi kendala yang bikin hubungan ini tuh jadi berat. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin sudah mencoba untuk berkompromi, untuk mentolerir, untuk memahami, untuk ngalah, untuk segala macam, dan untuk menanti. Tapi kalau yang aku lihat di sini, seakan-akan kamu kayak, lu maunya apa? Tapi kalau misalnya kayak begini, kita terus-terus di sini, kita nggak kemana-mana, kayak udah capek untuk nunggu. Makanya kamu minta dia untuk mengambil tindakan atau keputusan. Karena gue udah capek ngalah terus, gue udah capek mentolerir lo dengan keadaan lo, dengan alasan lo, dan gue udah capek untuk nunggu. The World card, Ace of Pentacles dalam keadaan terbalik. Iya nih, ini buat beberapa dari kamu kencang sekali. Ini masalah perbedaan jarak. The World card di sini kalau yang aku lihat dari masculine energinya ya, buat beberapa dari kamu, dia ini masih punya unfinished business, hal yang belum tertuntaskan. Mungkin buat beberapa dari kamu, dia dengan pekerjaannya. Mungkin buat beberapa dari kamu, dia punya unfinished business dengan seseorang, ataupun hubungan yang belum diselesaikan secara proper, sehingga dia masih belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan dari diri dia dan dari hubungan ini. Dia masih belum bisa ngasih. Dia masih belum bisa kasih finalnya apa, keputusannya apa, jawaban dia apa. Dia pengen terus maju kalau yang aku lihat. Tetapi ada di sini hal-hal yang belum tertuntaskan atau terselesaikan dengan proper. Dan itu yang menjadi beban. Yang menjadi beban di dalam hubungan kalian. Tetapi kamu mungkin melihat orang ini tuh kayak ngestalling aja, kayak menunda-nunda aja, nanti-nantiin aja. Tapi kamu mungkin nggak melihat tindakan yang jelas, tindakan yang tegas, ataupun hal yang dia mulai gitu loh, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita sama rencana kalian. Dan itu mungkin yang bikin kamu kesel, itu yang bikin kamu nggak mau lama-lama nunggu gitu. Begitu. Jadi ada unfinished business di sisi maskulinnya, ataupun ini adalah orang yang dealing sama kamu. Dan kamu udah cukup memberikan, menurut kamu sudah cukup memberikan waktu, sudah cukup memberikan kesempatan, sudah cukup memberikan pengertian. Selama ini gue udah nunggu, selama ini gue udah kasih lu kesempatan. Sekarang gue mau lu mulai ambil sikap gitu. Oke, ini adalah untuk Leo yang berpasangan. Aku akan baca energi yang kencang. Mereka tidak perlu dan tidak harus jadi zodiak ini. Oke, ada Aries, ada Gemini, ada Virgo di sini, ada Capricorn, ada Cancer, ada Virgo lagi, ada Aries, udah tadi ya, Sagittarius. Ya, itu yang aku rasakan kencang energinya di dalam pembacaan ini. Terima kasih sudah nonton videonya Leo. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.